Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 4 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 4, tema 8, subtema 2 pada pembelajaran kedua. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 4 tema 8. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 4 tema 8 subtema 2 pada pembelajaran kedua halaman 72. Aku berasal dari Bali. Banyak orang bilang Bali sangatlah unik. Keunikan Bali diantaranya terlihat dari keragaman kesenian yang ada. Bagaimana keunikan Bali dilihat dari keseniannya berupa karya tari. Dayu berasal dari Bali. Bali terkenal dan kaya ragam tari-tarian yang indah. Dayu sangat menyukai tari. Oleh sebab itu, Dayu rajin berlatih tari. Kali ini Dayu berlatih tari pendet. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki jenis tarian dengan keunikan tersendiri. Misalnya, keunikan tari dari Bali diantaranya dalam penampilannya, gerak-gerak tarinya dilakukan dengan energik dan dinamis. Selain Bali, daerah lain juga memiliki ragam tari daerah berbeda. Tarian apa sajakah itu? Ayo kita cari tahu bersama. Kemudian pada Ayo Berdiskusi, apa saja karya tari yang kamu ketahui? Dari daerah mana karya tari itu? Coba cari tahu berbagai karya tari dan daerah asalnya. Kemudian tuliskan dalam kolom berikut. Mari bersama-sama kita mengisi kolom halaman 73. Tari tradisional adalah tari yang awal mulanya lahir di lingkungan keraton, kemudian hidup dan berkembang serta diturunkan secara turun-temurun oleh kalangan bangsawan. Tari tradisional sendiri memiliki ciri diantaranya berpedoman teguh pada standar yang ada, memiliki nilai estetika yang tinggi dan makna yang dalam, serta disajikan dalam penampilan yang mewah baik dari geraknya, riasan, dan kostumnya. Dan berikut contoh tari beserta daerah asalnya. 1. Dari Aceh, tari Seudati dan tari Saman. 2. Dari Sumatera Utara, tari Serampang 12 dan tari Tortor. 3. Dari Sumatera Barat, tari Piring dan tari Payung. 4. Dari Sumatera Selatan, tari Putri Bukusek dan tari Tanggai. 5. Dari Riau, tari Tandak dan tari Joget Lambak. 6. Dari Kepulauan Riau, tari Zapin dan tari Malemang. 7. Dari Jambi, tari Sekapur Sirih dan tari Selampir 8. 8. Dari Bangka Belitung, tari Campak. 9. Dari Bengkulu, tari Andun dan tari Bidadari. Dan 10. Dari Lampung, tari Jangget dan tari Malinting. Selanjutnya pada halaman 75, carilah contoh tari tradisional yang ada di Indonesia. Tuliskan nama tari tradisional beserta daerah asalnya. Tuliskan dalam tabel di bawah ini. Mari bersama-sama kita mengisi tabel pada halaman 75 bagian atas. Berikut adalah contoh 10 tarian tradisional Indonesia beserta daerah asalnya. 1. Tari Seudati berasal dari Aceh. 2. Tari Serampang 12 berasal dari Sumatera Utara. 3. Tari Piring berasal dari Sumatera Barat. 4. Tari Merak berasal dari Jawa Barat. 5. Tari Gambyong berasal dari Jawa Tengah.
6. Tari legong berasal dari Bali. Tari kencet ledo berasal dari Kalimantan Utara. 7. Tari baksa kembang dari Kalimantan Selatan. 8. Tari kipas atau tari pakarena berasal dari Sulawesi Selatan. 9. Tari lenso berasal dari Maluku. Dan 10. Tari musyoh berasal dari Papua. Kemudian, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan tari kreasi baru? Tari kreasi baru sering disebut tari modern. Tari kreasi baru merupakan karya tari garapan baru. Contoh tari kreasi baru yaitu tari Manuk Rawe, Garuda Wisnu, dan Belibis dari Bali. Kemudian, carilah contoh tari kreasi baru yang ada di Indonesia. Tuliskan nama tari kreasi baru beserta daerah asalnya. Tuliskan dalam tabel di bawah ini. Mari bersama-sama kita mengisi tabel halaman 75 bagian bawah, yaitu tari kreasi baru. Nomor 1, tari merak dari Jawa Barat. 2, tari kupu-kupu dari Pulau Bali. 3, tari Manuk Rawa dari Pulau Bali. 4. Tari Banjar Kemuning dari Jawa Timur. 5. Tari Manipuren dari Jawa Tengah. 6. Tari Kuntulan dari Jawa Tengah. 7. Tari Yapong dari Jakarta. 8. Tari Legong dari Bali. 9. Tari Ngingel dari Yogyakarta. Dan 10. Tari Gambyong dari Jawa Tengah. Kemudian pada ayo membaca halaman 76 sampai 77, silahkan adik-adik membaca sebuah bacaan yang berjudul Terjadinya Selat Bali. Setelah selesai membaca, kita lanjutkan pada halaman 78. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Nomor 1. Sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita berjudul Terjadinya Selat Bali. Jawab, tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita berjudul Terjadinya Selat Bali yaitu Nagawan Sidimantra dan Naga Basuki. Nomor 2. Pada pembelajaran di subtema 1, kamu telah mempelajari tentang tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Apa yang dimaksud dengan tokoh protagonis? Apa yang dimaksud dengan tokoh antagonis? Jelaskan. Jawab, tokoh protagonis adalah tokoh dalam drama yang bersifat baik. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki sifat yang baik, sedangkan antagonis adalah tokoh yang memiliki sifat jahat. Nomor 3. Tuliskan tokoh antagonis yang terdapat dalam cerita berjudul Terjadinya Selat Bali. Tokoh antagonis yang terdapat dalam cerita berjudul Terjadinya Selat Bali yaitu Manik Angkeran anak Sidimantra. Nomor 4. Tuliskan tokoh protagonis yang terdapat dalam cerita berjudul Terjadinya Selat Bali. Tokoh protagonis yang terdapat dalam cerita berjudul Terjadinya Selat Bali adalah Naga Basuki karena telah menyadarkan Manik Angkrean. Berikutnya pada ayo menulis halaman 79. Carilah sebuah cerita rakyat yang berasal dari daerahmu. Tulis kembali cerita rakyat dari daerahmu dalam kolom di bawah ini. Di sini kakak akan memberikan sebuah contoh cerita yang bisa adik ganti sesuai dengan cerita yang ada di daerah adik. Dan berikut adalah contoh cerita sebagai jawaban alternatif. Judul Cadara. Suatu saat hiduplah seorang panglima perang bernama Wira. Ia tinggal di desa Kramuderu. Ia mempunyai seorang anak laki-laki bernama Cadara. Sejak kecil Cadara dilatih ilmu perang dan bela diri oleh ayahnya. Wira berharap kelak anaknya bisa menggantikannya sebagai panglima perang yang tangguh. Tahun berganti, Cadara tumbuh menjadi pemuda yang gagah. Cadara juga tangkas dan cakap. Wira ingin menguji kemampuan anaknya. Karena itulah ia menyuruh pemuda itu untuk berburu di hutan. Cadara mengumpulkan teman-temannya, lalu mereka berangkat berburu. Mereka berjalan melewati jalan setapak dan semak belukar.
Di hutan, mereka menemui banyak binatang. Mereka berhasil menombak beberapa binatang. Dari hari pertama sampai hari ke-6, tak ada rintangan yang berarti untuk Cadara dan anak buahnya. Tapi esok harinya, mereka melihat anjing pemburu. Kedatangan anjing itu menandakan bahaya yang akan mengancam. Cadara dan anak buahnya segera siaga. Mereka menyiapkan busur, anak panah, kayu pemukul, dan beberapa peralatan perang. Mereka waspada. Tiba-tiba terdengar pekikan keras, sungguh menakutkan. Anak buah Cadara ketakutan, tapi Cadara segera menyuruh mereka membuat benteng pertahanan. Mereka menuju tanah lapang berumput tinggi. Tempat itu penuh semak belukar. Di sana mereka membangun benteng untuk menangkis serangan musuh. Tiba-tiba muncullah 50 orang suku Kuala. Mereka berteriak dan menyerang Cadara dan anak buahnya. Tongkat dan tombak saling beradu. Sungguh pertempuran yang seru. Cadara tidak gentar. Ia memimpin pertempuran dengan semangat tinggi. Padahal jumlah anak buahnya tak sebanding dengan jumlah musuh. Cadara berhasil merobohkan banyak musuh, sedangkan musuh yang tersisa melarikan diri. Betapa kagumnya teman-teman Cadara melihat anak panglima perang Wira. Mereka segan dan kagum kepadanya. Mereka pulang sambil mengeluh-elukan Cadara. Kampung gempar dibuatnya. Wira sungguh bangga. Ia juga terharu sehingga berlinang air mata. Tak sia-sia latihan yang diberikan kepada Cadara. Kampung gempar mendengarnya. Ayahnya terharu dan berlinang air mata. Pesta malam hari pun diadakan. Persiapan menyerang suku Kuala pun diadakan karena mereka telah menyerang Cadara. Esok harinya, Cadara diberi anugerah berupa kalung gigi binatang, bulu kasuari yang dirangkai indah dengan bulu cendrawasih di tengahnya. Kemudian masyarakat desa mempelajari Cadara Ura, yaitu taktik perang Cadara. Taktik itu berupa melempar senjata, berlari, menyerbu dengan senjata, seni silat jarak dekat, dan cara menahan lemparan kayu. Nama Cadara kemudian tetap harum. Ia dikenal sebagai pahlawan dari desa itu. Kemudian sebutkan tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita yang telah kamu tulis. Jawab, dalam cerita tersebut yang menjadi tokoh protagonis adalah Cadara. Cadara menjadi tokoh protagonis karena ia tidak pantang mundur meskipun jumlah lawan yang dihadapinya jauh lebih besar dari jumlah ia dan anak buahnya. Ia melawan dengan gigih dan pantang semangat sampai memukul mundur lawan-lawannya. Selain itu, dalam teks ini juga kita temukan tokoh antagonis, yaitu suku Kuala. Suku Kuala menjadi tokoh antagonis karena mereka menyerang Cadara dan kawan-kawannya yang awalnya hanya berniat untuk berburu di hutan. Baik tokoh protagonis maupun antagonis merupakan cara penokohan yang kerap digunakan dalam karya sastra. Tokoh protagonis merupakan tokoh dalam karya sastra yang memainkan karakter baik. Sedangkan di sisi yang berlawanan, tokoh antagonis merupakan tokoh yang memerankan karakter dengan sifat yang jahat. Berikutnya pada Ayo Berlatih halaman 81. Kamu telah mengenal tentang gaya. Gaya dapat memengaruhi gerakan benda. Ayo ingat kembali apa saja macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Tuliskan dalam kotak di bawah ini. Mari bersama-sama kita mengisi kotak pada halaman 81. Macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Nomor 1. Gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya, jika semula bola menggelinding ke utara, kita tendang ke barat, maka bola akan menggelinding ke barat. 2. Gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Contoh, bola yang diam jika ditendang akan menjadi bergerak. 3. Gaya dapat menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Contoh, kaleng yang bergerak jika kita injak akan menjadi diam. 4. Gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda atau bertambah maupun berkurang. Contoh,
Gaya gesek mengurangi kecepatan benda dan tendangan dapat menambah kecepatan gerak bola. Berikutnya pada halaman 82 kita akan menempel gambar peristiwa gerakan benda nomor 1. Peristiwa gerakan benda, anak mendorong meja. Pengaruh gaya terhadap gerakan benda, gaya dapat menggerakkan benda diam. Nomor 2. Peristiwa gerakan benda, anak bermain bola. Pengaruh gaya terhadap gerakan benda, gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam. Nomor 3. Peristiwa gerakan benda, anak mengayuh sepeda. Pengaruh gaya terhadap gerakan benda, gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Dan nomor 4, peristiwa gerakan benda, pemain bola menyundul bola. Pengaruh gaya terhadap gerakan benda, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Kemudian pada ayo renungkan halaman 83. Apa pengetahuan yang kamu pelajari dari pembelajaran hari ini? Jawab, hari ini saya telah belajar tentang karya tari daerah, tokoh antagonis dan protagonis, dan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Tuliskan dalam kotak di bawah ini apa manfaat pembelajaran yang telah kamu lakukan hari ini. Jelaskan. Jawab, manfaat pembelajaran hari ini adalah saya dapat mengetahui beberapa karya tari daerah yang ada di Indonesia. Bagaimana perasaanmu selama belajar? Selama proses pembelajaran saya merasa sangat senang. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.